Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Lisapali dengan NPM 0227221123. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan yang bertema akuntansi untuk operasi cabang atau akuntansi agen penjualan. Nah, sekarang masuk pada subpokok pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan apa sih akuntansi untuk operasi cabang ini. Nah, akuntansi untuk operasi cabang ini adalah proses pencatatan, proses pelaporan, dan pengendalian aktivitas keuangan dari suatu unit usaha ini yang merupakan bagian dari perusahaan induk namun beroperasi di lokasi yang berbeda. Nah, sistem ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja keuangan masing-masing cabang dapat dipantau secara terpisah dan transparan sambil tetap terkonsolidasi ke laporan keuangan induk. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan akuntansi agen penjualan. Nah, akuntansi agen penjualan ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan untuk cabang perusahaan yang berfungsi sebagai agen penjualan, yaitu cabang yang tidak melakukan pembukuan sendiri dan hanya menjual barang milik kantor pusat atas nama pusat. Kemudian berikutnya karakteristik dari cabang agen penjualan, yang dimana terdiri dari yang pertama, barang dikirim dari pusat ke cabang dan tetap milik kantor pusat. Yang kedua, cabang menjual barang atas nama kantor pusat. Yang ketiga yaitu seluruh penerimaan kas dan laporan penjualan disetor atau dilaporkan ke kantor. Nah, keempat yaitu biaya operasional ditanggung dari kantor pusat. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu cabang hanya membuat laporan sederhana seperti laporan penjualan, kas, retur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada struktur operasi agen penjualan, yang dimana dalam sistem ini agen penjualan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusat, bukan sebagai entitas mandiri. Nah, kemudian mereka ini melakukan fungsi penjualan dan pelayanan pelanggan di lokasi yang lebih dekat dengan pasar. Tetapi mereka itu tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan strategis keuangan seperti pembelian, investasi, atau pendanaan lainnya. Masuk pada pengelolaan persediaan di agen penjualan. Yang pertama yaitu barang yang dikirim dari kantor pusat ke agen tetap dicatat sebagai milik pusat. Yang kedua yaitu agen hanya bertugas menjaga dan menjual barang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu retur dari pelanggan dicatat dan dikembalikan ke pusat atau dihitung sebagai potongan penjualan. Selanjutnya yaitu pengelolaan kas dan transaksi penjualan. Nah, agen penjualan ini biasanya melakukan dua jenis transaksi. Yang pertama yaitu penjualan tunai, yang dimana uang hasil penjualan langsung disetor ke kantor pusat atau ke bank atas nama kantor pusat. Yang kedua yaitu penjualan kredit, yang dimana informasi pelanggan dan jumlah piutang dicatat oleh agen, tapi pembukuan piutang tetap dilakukan oleh pusat. Baik, selanjutnya masih di pembahasan yang sama terkait dengan pengelolaan kas dan transaksi penjualan. Nah, di mana laporan harian atau berkala yang akan dikirimkan oleh agen ke kantor pusat meliputi beberapa laporan, yaitu yang pertama jumlah penjualan, yang kedua penggunaan gas, yang ketiga sisa stok barang, yang keempat retur barang, dan yang terakhir yang kelima yaitu masalah atau klaim dari pelanggan. Nah, di sini jumlah penjualan yang dimaksud yaitu menunjukkan penjualan yang dilakukan dalam periode tertentu. Informasi ini penting untuk mengevaluasi kinerja penjualan dan tren pasar. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kas, yang dimana merinci pengeluaran yang dilakukan oleh agen termasuk biaya operasional dan pembayaran yang berkaitan dengan penjualan. Hal ini membantu pusat dalam mengelola arus kas dan menentukan kebutuhan finansial. Kemudian yang ketiga yaitu stok barang, yang dimana menginformasikan jumlah barang yang tersedia di tangan agen. Nah, data ini itu penting untuk memastikan ketersediaan produk dan merencanakan pengadaan stok. Kemudian yang keempat yaitu retur barang atau mencatat barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Nah, hal ini bisa memberikan wawasan tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk, serta membantu dalam analisis penyebab retur ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, yang dimana masalah atau klaim pelanggan yang menyampaikan isu
isu yang dihadapi pelanggan, seperti keluhan atau klaim. Informasi ini krusial untuk perbaikan layanan dan produk, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Laporan ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan merespons perubahan di pasar. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban. Nah, pendapatan yang dimaksud ini pendapatan yang diakui oleh pusat ya, bukan oleh agen. Kemudian yang dimaksud dengan beban ini yaitu beban-beban seperti gaji, sewa kantor, listrik yang biasanya dibayarkan oleh kantor pusat atau melalui kas operasional yang dikirimkan secara berkala ke agen. Nah, jika agen membayar biaya sendiri, misalnya seperti ATK, maka agen akan meminta penggantian kepada pusat dan pusat akan mencatat. Baik, itu saja materi yang saya bahas di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.